Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya berkaitan dengan hak pensiun bagi P3K. Jadi kemarin pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan-RB, BKN dan juga Kemendagri dan perwakilan dari masing-masing instansi daerah gitu ya. Ada salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yaitu Bapak Taufan Pawe yang memperjuangkan berkaitan dengan pemberian hak pensiun bagi para P3K. Jadi Bapak Taufan Pawe ini meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN dan juga Kemendagri gitu ya, membuat regulasi bagaimana caranya agar P3K juga bisa mendapatkan hak pensiun sama halnya dengan PNS. Jadi setahu saya untuk saat ini hak pensiun bagi P3K masih berupa jaminan hari tua gitu ya. Artinya diberikan satu kali selama dia menjadi dia atau P3K ini pensiun gitu ya. Berbeda halnya dengan PNS yang diberikan setiap bulan. Jadi modelnya sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi harapannya semoga bisa disamakan dengan PNS pemberian hak pensiun bagi P3K. Apakah hal ini bisa terrealisasi? Kita tunggu informasi selanjutnya ya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan usulan dari salah satu anggota DPR RI ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan adanya anggota DPR RI ya, Komisi 2 DPR RI yang memperjuangkan agar P3K bisa mendapatkan hak pensiun. Diberitakan oleh harian.fajar.co.id, judulnya Taufan Pawe perjuangkan jaminan pensiun P3K, minta disamakan dengan PNS. Kita coba bacakan ya. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI fraksi Golkar, Taufan Pawe kembali menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri serta sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia melalui konferensi video pada Senin 30 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan jaminan hari tua bagi P3K. Saya akan suarakan terus terkait hal ini, Bu Menteri. Harus ada dana pensiun bagi mereka atau nomenklatur seperti bagaimana sehingga ada jaminan hari tua bagi P3K, tegas Taufan. Selain itu, Taufan juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara atas penyelesaian 72% proses administrasi calon pegawai negeri sipil dan 28% P3K. Ia berharap agar target penyelesaian surat keputusan atau SK bagi CPNS dapat realisasi efektif pada bulan Juli ini dan batas akhir Oktober untuk P3K. Kami berharap agar target Juli ini bisa diefektifkan untuk menerima surat keputusan kepada CPNS dan batas akhir Oktober bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Proses ini harus tuntas, bukan hanya P3K tahap pertama, tapi juga P3K tahap kedua, ungkap Taufan Pawe. Taufan menekankan agar semua pembina kepegawaian dalam hal ini para kepala daerah di seluruh Indonesia serius menindaklanjuti hal ini demi kepentingan hak-hak aparatur sipil negara atau ASN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan Taufan Pawe, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yang meminta kepada Kementerian Pan-RB, BKN maupun Kemendagri untuk
memperjuangkan atau membuat regulasi terkait dengan pemberian hak pensiun bagi P3K ya. Jadi kita tunggu respon dari pemerintah gitu ya. Apakah aspirasi dari salah satu anggota DPR RI ini bisa terrealisasi? Kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.